Kepala Kementerian Luar Negeri Israel secara resmi menyatakan bahwa Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dinyatakan sebagai persona non grata di wilayah negaranya. Alasan reaksi Israel adalah akibat perkataan Lula sehari sebelumnya saat Presiden Brazil mencoba menilai situasi yang berkembang saat ini di jalur Gaza, di mana sebelumnya Lula da Silva mengatakan apa yang terjadi di jalur Gaza dan rakyat Palestina belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Lebih tepatnya, ini terjadi ketika Hitler memutuskan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ini bukan perang antar tentara. Ini adalah perang antar tentara yang terlatih dengan perempuan dan anak-anak. Pernyataan seperti itu yang langsung diberitakan oleh media dunia, kemudian membuat marah para politisi Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Brazil telah melanggar batas hal yang paling suci dan telah melewati semua garis merah yang mungkin ada dalam hubungan bilateral antar kedua negara. Namun, Lula tampaknya serius dengan perkataannya. Dan ia kemungkinan besar tidak akan menarik ucapannya kembali. Lula adalah seorang politisi yang paling berpengalaman. Jadi kemungkinan besar ia melontarkan kalimat tersebut karena suatu alasan. Salah satunya adalah Lula telah menyadari bahwa opini publik dunia saat ini akan berada di pihaknya dan bukan berpihak pada pemerintah Israel. Jadi dalam hal ini Lula tidak pernah ragu untuk mengatakannya dengan lantang. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan permintaan populasi muslim di negaranya yang hanya berjumlah tidak lebih dari 1%. Itu murni merupakan reaksi emosional seorang manusia yang didasarkan pada statistik nyata tentang kerugian kemanusiaan di Gaza yang dipaparkan di depan matanya. Ya, 4 bulan setelah serangan Hamas dan invasi militer Israel, jalur Gaza menghadapi krisis kemanusiaan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang sangat jelas, faktanya Israel tetap tidak dapat sepenuhnya menekan perlawanan kelompok bersenjata Palestina yang tidak memiliki senjata serius dan memilih taktik perang gerilya untuk melawan pasukan tercanggih di muka bumi, yaitu IDF. Sebagian besar kota-kota di sektor ini telah hancur total, tanpa rumah sakit, listrik, atau air. Penduduk sipil, wanita, anak-anak, orang tua, orang cacat, dan yang terluka secara perlahan dipaksa menjauh dari pertempuran untuk menuju ke selatan, lebih tepatnya ke kota Rafah yang terletak tepat di dekat perbatasan dengan Mesir. Rafah terletak di wilayah yang disebut Koridor Philadelphia. Ini adalah zona penyangga khusus sepanjang 20 km. Yang mana berdasarkan ketentuan perjanjian perdamaian Camp David yang ditandatangani antara Mesir dan Israel pada tahun 1979. Tentara Israel seharusnya tidak boleh melewati batas ini. Itulah yang saat ini menjadi satu-satunya harapan bagi para pengungsi. Lebih dari 1,3 juta warga sipil Palestina saat ini berkumpul di Rafah, mengungsi dari seluruh wilayah berpenduduk di Gaza yang hancur total akibat serangan udara Israel. Gaza, hampir 70% korban tewas di tanah ini adalah perempuan dan anak-anak. Tidak ada tempat yang suci dalam pertempuran ini. Gereja, masjid, rumah sakit, serta fasilitas organisasi internasional, tempat warga sipil Gaza berusaha bersembunyi dari api, juga tidak luput mendapatkan serangan dari tentara Israel. Situasi orang-orang ini dinilai oleh PBB sebagai kondisi yang kritis. Orang yang sakit parah dan terluka kekurangan air, makanan, obat-obatan, dan perawatan medis. Di saat yang sama, sebagian besar pengungsi Palestina menolak untuk pergi ke Mesir karena mereka tahu tidak akan ada jalan untuk kembali setelah mereka memasukinya. Dalam pertempuran yang tidak seimbang tersebut, menariknya tentara Israel menderita kerugian yang cukup signifikan dalam bentrokan dengan para gerilyawan. Namun hingga hari ini politisi sayap kanan dari Tel Aviv tetap tidak menyembunyikan niat mereka untuk mendorong penduduk sipil keluar dari Gaza. PBB yakin bahwa invasi Israel ke Rafah akan menyebabkan pembantaian nyata di kalangan penduduk sipil, di mana hingga saat ini hampir 30.000 orang tewas di jalur Gaza. Para pejabat Israel menggambarkan korban tersebut hanya sebagai kerusakan tambahan yang ditimbulkan dari serangan terhadap Hamas. Pernyataan tersebutlah yang lantas menimbulkan reaksi negatif di kalangan kemanusiaan internasional, seperti yang baru-baru ini disuarakan oleh perwakilan Tiongkok di Mahkamah Internasional, bahwa perlawanan bersenjata terhadap aksi pendudukan itu seharusnya tidak dianggap sebagai terorisme. Sebaliknya, Israel lah yang paling cocok dengan sebutan tersebut. Di Iran, Ayatollah Khamenei hari ini dengan berapi-api meluapkan kemarahannya dengan mengancam bahwa dunia Islam akan segera bangkit dan menyaksikan kehancuran apa yang mereka sebut sebagai kanker Zionisme. Di tempat yang cukup jauh,
suara-suara anti-Israel juga semakin banyak terdengar. Dalam hal ini seluruh Amerika Latin juga ikut membenarkan apa yang disampaikan Presiden Brazil, Lula da Silva, kecuali Argentina tentunya. Opini publik dunia hari ini telah berubah, dan justru keadaan inilah yang memberikan tekad bagi politisi seperti Lula da Silva